Yoho, apa kabar nakama semuanya? Manga One Piece chapter terbaru berisikan cerita yang lumayan menegangkan. Cerita digambarkan dengan tempo yang lumayan cepat. Eiichiro Oda langsung memberi tanda satu persatu karakter yang ada akan pergi kemana. Kemarin kita sudah membicarakan tentang apa yang akan terjadi pada Roro Noa Zoro. Dan kali ini kami mencoba untuk membicarakan segala hal yang tersisa mengenai One Piece chapter 1012. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Hal pertama yang ingin kami bahas adalah mengenai Nekomamushi. Di perang Onigashima, Nekomamushi akhirnya mengetahui bahwa salah satu temannya, yakni Pedro, telah mati di medan perang Whole Cake Island. Dan setelah Nekomamushi mengetahui bahwa sang pembunuh ada di pulau ini, Nekomamushi langsung bergegas ke suatu tempat, yang mana kami berpendapat sepertinya Nekomamushi akan menghadang Perospero. Di informasi terakhir mengenai Perospero adalah ia berencana ingin menyerang Marco, yang mana waktu itu Marco sedang mengurusi dua komandan Kaido. Dan dengan kedatangan Nekomamushi yang akan menghadang Perospero, sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Oke, kami tahu ada banyak nakama One Piece yang menganggap remeh seorang Perospero. Yang karena itu, di sini kami ingin membicarakan sedikit tentang Perospero dari datanya. Di Arc Whole Cake Island, Luffy waktu itu memiliki bounty 500 juta berry. Ya, Luffy mendapatkan bounty sebesar itu melalui banyak pertarungan. Dan bounty Perospero waktu itu adalah 700 juta berry. Yap, angka yang lebih tinggi dibandingkan Monkey D. Luffy. Ya, meski di bajak laut Big Mom ada 3 karakter hebat lainnya yang memiliki bounty di atas Perospero, namun angka 700 juta berry ini tentunya didapat dari orang yang pandai bertarung. Di Arc Whole Cake Island, Pedro mengalami banyak pertarungan hebat. Salah satunya adalah pertarungan ia dengan Tamago. Pedro adalah salah satu petarung terbaik dari warga suku Ming. Ia memiliki keterampilan berpedang yang baik, memiliki strategi dalam otaknya, memiliki kecepatan dan serangan yang lumayan. Dan ketika ia bertarung dengan Perospero, Pedro benar-benar tidak berdaya. Ya, mungkin Pedro sudah mulai kelelahan waktu itu. Namun banyak orang ketika melihat pertarungan Pedro versus Perospero pertama kali menyangka bahwa Pedro akan menang, karena Perospero terlihat lebih lemah daripada Pedro. Namun pertempuran itu dimenangkan oleh Perospero. Meskipun Pedro meledakkan diri di hadapan Perospero, Perospero masih bisa menyelamatkan diri. Ya, dampak yang dirasakan Perospero adalah kehilangan satu lengannya, dan ia mengalami luka yang cukup parah. Namun, apakah tindakan Pedro ini mampu menghentikan Perospero? Kenyataannya tidak. Ia masih bisa memimpin pengejaran terhadap kelompok kru topi jerami. Meskipun Perospero memiliki buah setan yang terlihat lemah, yakni permen, namun di tangannya buah setan ini lumayan mengerikan. Ia bisa menggunakan kreativitas dalam menggunakan buah setannya. Dari pertempurannya melawan Pedro, terlihat bahwa Perospero mampu melakukan banyak hal dengan buah setannya ini. Sehingga kami pikir pertarungan Perospero melawan Nekomamushi bukanlah pertarungan yang dipandang sebelah mata. Keduanya sama-sama orang yang kuat. Kemudian, hal yang ingin kami bicarakan adalah mengenai Yamato. Yamato memiliki kekuatan yang besar. Ia adalah orang yang bisa menghit ulti dengan sekali serang. Ia memiliki teknik yang hampir sama seperti ayahnya, yakni Kaido. Ia juga pernah membuat Sasaki gemetaran. Hal ini terjadi ketika Yamato digambarkan siluet, dan para fans menangkap bahwa waktu itu Yamato ingin berubah ke dalam wujud Zoan miliknya. Pertanyaan yang terbesit dalam otak kami ketika Yamato mengetahui bahwa di atap terjadi pertarungan 1 versus 1 adalah, kenapa Yamato terlihat buru-buru? Kenapa Yamato mengatakan bahwa ia harus bergegas? Apakah ia mencoba untuk join ke dalam pertarungan melawan Kaido? Atau Yamato mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Monkey D. Luffy? Kami hanya kepikiran
bahwa Yamato adalah orang yang paling mengetahui siapa ayahnya. Ia adalah sosok yang paling mengenal sosok ayahnya. Dan mungkin ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh para protagonis mengenai ayahnya ini. Dan kami pikir poinnya adalah 1 versus 1. Ketika ada orang yang berduel melawan Kaido, kami yakin akan ada sesuatu yang terjadi. Atau bahkan mungkin lebih tepatnya, akan ada sesuatu yang pasti terjadi. Dan apa sesuatu itu? Sulit menjelaskannya secara spesifik. Namun ini semua sepertinya berkaitan dengan apa yang Oda ceritakan di awal kemunculan Kaido, yang dimana pada waktu itu narator berbicara bahwa ketika 1 versus 1 maka bertaruhlah pada Kaido. Dan kami pikir ada sesuatu yang Kaido lakukan yang membuatnya selalu menang di pertarungan 1 versus 1, yang artinya data menunjukkan bahwa Kaido selalu menang dalam pertarungan 1 versus 1, yang mungkin Yamato mencegah hal itu terjadi, yang karena itulah ia harus bergegas untuk membantu Monkey D. Luffy. Apalagi dijelaskan oleh Momonosuke bahwa Luffy melemah tapi baik-baik saja. Sehingga kami berpendapat bahwa ada kemungkinan mengenai Yamato yang akan join ke dalam pertarungan di atap Onigashima, sehingga akan terjadi Kaido versus Yamato serta Monkey D. Luffy. Kemudian untuk Momonosuke, di chapter ini Momonosuke dibiarkan untuk melihat catatan ayahnya, yang artinya Momonosuke akan mengetahui seluruh kejadian yang ayahnya alami, termasuk mengenai arti Namadi serta yang lainnya. Dan inilah poin besarnya, Oden Kozuki baru mengerti apa Wano Kuni sebenarnya setelah ia berhasil ke Laftel. Oden Kozuki baru mengerti apa yang seharusnya ia lakukan setelah ia pergi ke Laftel. Dan tindakan pertama yang ia pilih adalah membuka gerbang Wano Kuni. Sejauh cerita berjalan, tidak ada satupun dari karakter yang masih hidup yang mengetahui kenapa Wano Kuni harus dibuka. Tidak ada satupun orang yang tahu apa tujuan Wano Kuni harus dibuka. Bahkan ditekankan oleh Kawamatsu pada chapter ini. Kawamatsu bertanya pada Izo, apa pendapatmu jika Wano Kuni menjadi negeri yang terbuka? Dan Izo menjawab, kita bisa bicarakan itu nanti jika kita selamat sampai pagi. Sehingga di sini kami berpendapat setelah kematian Oden Kozuki akan ada orang yang betul-betul mengerti kenapa Wano Kuni harus dibuka. Akan ada orang yang betul-betul paham seberapa pentingnya Wano Kuni di masa lalu. Akan ada orang yang mengerti peran Wano Kuni sebenarnya. Dan orang tersebut adalah Momonosuke, pemimpin selanjutnya dari klan Kozuki. Dan ini merupakan perkembangan karakter yang sangat cerdik dari Eiichiro Oda. Banyak orang mengira bahwa perang di Onigashima adalah untuk mengusir Kaido, padahal tujuannya lebih besar daripada itu. Oh ya, ada kemungkinan bahwa ketika Momonosuke membaca jurnal milik Oden Kozuki, itu akan merefleksikan ketika Yamato pertama kali membaca jurnal milik Oden Kozuki juga. Ya, ini merupakan hal yang umum terjadi di dunia One Piece. Sebagaimana orang di zaman sekarang mengingatkan kepada kita pada orang yang pernah melakukannya di masa lalu. Seperti peran Luffy yang mengingatkan pada orang-orang sosok Roger dan sebagainya. Sehingga kesimpulannya, Nekomamushi akan pergi untuk membunuh Perospero. Yamato akan bergegas untuk menuju ke atap dan membantu Luffy melawan Kaido. Ya, setidaknya ada hal penting yang Yamato ketahui tentang betapa berbahayanya pertarungan 1 versus 1 melawan Kaido. Dan Momonosuke yang membaca jurnal milik Oden Kozuki ini sepertinya merupakan bagian dari perkembangan karakter Momonosuke itu sendiri. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.